sekian lama kita menunggu, pada akhirnya Monster menjawab pertanyaan terbesar kita, yaitu mengenai nasib dari animasi Boboiboy yang selama ini tidak mendapatkan kepastian. Woo! Yeah, baby! Tapi dengan hanya satu postingan, kita langsung bisa menangkap kalau Monster ingin meluruskan soal animasi Boboiboy yang terasa diabaikan oleh mereka. Dalam sebuah postingan di Twitter yang dimuat oleh CEO Monster Studio, yaitu Bapak Nizam Abdul Razak, beliau menyebutkan, "This year Mekamatos years, next years the focus will be on his son," yang itu memiliki arti tahun ini adalah tahun Mekamato, tahun depan fokusnya adalah pada putranya, yang itu memberikan arti tersirat bagi kita kalau pada tahun depan kita akan diberikan sajian berupa proyek-proyek Boboiboy yang akan diangkat oleh Monster. Bisa saja itu Boboiboy Galaxy musim 2 versi animasi ataupun Boboiboy Movie 3. Akhirnya kita para fans bisa tidur dengan nyenyak karena kita sudah tahu kepastian dari animasi Boboiboy yang akan terus dilanjutkan. Jadi terima kasih Monster. Baiklah, biar intronya gak kelamaan, langsung saja kita mulai. Hashtag Meet Tanya Dong episode 78. Let's check this out. Nyaw. Pertanyaan yang pertama dari Silvercool. Hashtag Meet Tanya Dong. Bikini SpongeBob kuasa 7 elemental. Apaan bikini? Mungkin maksud kamu bikininya. Kalau masalah untuk pembuatan fan art, nanti kasih tahu ke Bang Nat ya. Kalau seandainya memang Bang Nat bersedia untuk membuatnya, insya Allah nanti dibikinin. Pertanyaan berikutnya dari 7X Hui OP. Hashtag ditanya dong, sebenarnya rumah asli Feng di Boboiboy musim 1, 2, 3 itu di mana sih? Jadi kalau kita lihat di Boboiboy musim 2, Feng tinggal di rumah kosong yang dikabarkan angker oleh Gopal. Yang seperti kita tahu, Feng adalah seorang alien yang ditugaskan oleh Captain Kaizo untuk merebut jam-jam kuasa Boboiboy dan kawan-kawannya. Namun dikarenakan Feng itu tidak punya siapa-siapa di bumi, jadi Feng menempati rumah kosong yang memang disitulah tempat yang bisa Feng tinggali selama ia menjalankan misinya. Pertanyaan berikutnya dari OFC Friends. Hashtag ditanya dong, Kak Nit, kalau pakai hijab cantik. Oh makasih. Jadi kayaknya kalau Nit pakai hijab tuh lebih kelihatan lebih soleh gitu ya. Oh jadi kayak uti-uti gitu. Fluffy seaweed seed bun. Yes. Yes. Pertanyaan berikutnya dari Alifandra Rahma, panjang banget namanya. Hashtag ditanya dong, kalau di Boboiboy Movie 3, apakah bakal ada Boboiboy balak atau fusion baru? Nit lebih setuju atau lebih menduga bakal ada keduanya. Soalnya sejak Boboiboy Galaxy musim 2 ini dimulai, petualangan pertama yang dicari oleh Boboiboy adalah mendapatkan kuasa elemental balak. Tapi sampai sejauh ini Boboiboy belum mendapatkan kuasa elemental balak. Jadi harusnya di Boboiboy Movie 3 nanti Boboiboy harusnya sudah dapat kuasa elemental balak itu. Karena kalau kita ingat, untuk membangkitkan kuasa elemental balak, Boboiboy harus memakam buah okwat. Tapi sampai sejauh ini pohon okwat yang ditumbuhkan oleh Pasubot masih belum berbuah sampai sekarang. Kalau untuk elemental fusion baru, ya kayaknya nggak akan aneh deh kalau seandainya nanti di Boboiboy Movie 3 bakal ada elemental fusion baru juga. Mengingat masih ada 15 elemental fusion yang belum ditampilkan oleh Monster. Pertanyaan berikutnya dari Leni Pertiwi. Hashtag ditanya dong, kenapa Ketus gak ditampilkan di Boboiboy Galaxy musim 2? Semoga dibaca. Nani? Sebenarnya Nit juga bingung ya soal nasib dari Ketus ini, yang sampai sejauh ini di komik Boboiboy Galaxy musim 2 tidak pernah sedikit pun menyinggung soal Ketus. Yang seperti kita tahu di komik Laksamana Taring, Ketus itu terdampar di luar angkasa melihat markas Stapops yang sudah rusak. Entah si Ketus ini ikut sama
Mama Papa Zola atau si Ketus ini kembali ke planetnya. Soalnya kalau kita lihat di Papa Pipi juga Ketus tuh nggak ada. Dan kalau kita lihat di Boboiboy juga Ketus gak pernah diperlihatkan ikut bersama Boboiboy. Jadi kemungkinan terbesarnya si Ketus nih udah pulang kembali ke planet Gurunda. Atau apakah mungkin Monsta itu lupa soal Ketus yang sedari awal belum diceritakan kembali di Boboiboy Galaxy Museum 2. Pertanyaan berikutnya dari Mobile Legends Bang Bang. Hashtag ditanya dong, kenapa di Boboiboy Galaxy Boboiboy bisa mengakses sedikit kuasa halilintar dan solar, tapi yang lain tidak? Please jawab Kak Net yang cantik. Oh makasih. Jadi sebenarnya bukan Boboiboy gak mau mengakses kuasa elemental yang lain ya, tapi untuk durasinya nggak ada. Soalnya yang kalau kita ingat pada debut Boboiboy Halilintar di episode ke-14, dia itu memaksakan dirinya sendiri karena sebenarnya kuasa elemental tahap kedua itu belum stabil. Sementara pada saat debut Boboiboy Solar di episode ke-24, Boboiboy itu sudah berhasil melengkapi ke-7 elementalnya. Jadi dengan mudahnya Boboiboy bisa mengakses kuasa elemental tahap kedua dari Boboiboy Cahaya itu. Yang seperti kita tahu di Boboiboy The Movie 2, pada akhirnya Boboiboy bisa menggunakan kuasa elemental tahap kedua ke semua elemental. Pertanyaan berikutnya dari Boboiboy Taufan. Hashtag ditanya dong, kenapa rambut Boboiboy Beliung berwarna biru? Tolong dijawab ya nih. Untuk masalah rambut Boboiboy menjadi warna biru, sepertinya itu bakal jadi gimmick baru untuk kuasa Boboiboy saat masuk ke tahap ketiga. Karena bisa saja perubahan warna pada rambut Boboiboy itu terjadi karena penggunaan kuasa elemental yang sangat besar, sehingga rambut Boboiboy juga ikut mengalami perubahan warna. Yang hal ini juga bukan terjadi pada Boboiboy Taufan aja sih pada saat berubah menjadi Boboiboy Beliung. Hal ini juga terjadi pada Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice yang hampir berubah menjadi Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!